Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Hakim dari kelas 2TF. Pada pertemuan 6 kali ini, kita akan mempelajari mengenai recruiter, di mana recruiter ini memiliki tujuan untuk memindahkan dari satu halaman ke halaman lainnya, seperti ini. Dari order ke dashboard, customer, error, dan sebagainya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai latihan yang telah saya buat. Pertama-tama, kita buat page untuk order. Order ini dia berfungsi untuk memanggil data JSON dari orders. Kita import dulu seperti ini, kita ketikkan, kemudian kita klikkan seperti ini, cons, terus ada filter, set filter, dan cara pemanggilannya ada di bagian ini. Dari order ini datanya, kemudian .order ID yang berarti dari si datanya ini. Kemudian bagaimana tampilannya? Seperti tampilannya. Dan kini akan memanggil order ID, customer name, status, total price, dan order date. Lalu bagaimana cara agar membuat bisa berpindah tempat seperti ini tanpa kita mengetikkan pada bagian search perjalanan di seperti ini, pada bagian ini. Pertama-tama kita masuk ke JSX. Di app.jsx ini kita buatkan root path, kita ketikkan terserah apa, tapi lebih baik identik seperti nama order atau customer, kita ketikkan order di sini. Kemudian elemen masukkan page yang ini order, kemudian kita importkan. Sudah kita lakukan penginisialisasian jalurnya. Kemudian kita masuk ke list menu, di mana list menu akan menampilkan sidebar ini. Pada list menu ini kita ketikkan navlink menu 2. Nah, kita letakkan to untuk mengarahkan ke mana tujuan yang kita tuju pada bagian ini. Selanjutnya kita akan membuat dari tabel customer, di mana pada tabel customer ini dia akan menampilkan customer ID, name, email, phone, dan loyalty. Pertama kita masuk ke page, kita buat customer, file customer.jsx. Kemudian pada customer JSX ini kita panggilkan data customer. Di data JSON-nya ini seperti customer.json, di mana dia menyimpan customer ID, customer name, email, phone, dan loyalty. Pada page, kembali kepada bagian page, di mana dia perlu memanggil nama-namanya seperti ini, c.customer.id, customer name, di mana C ini sudah diinisialisasikan pada bagian ini. Lalu bagaimana sih cara berpindahnya seperti ini? Nah, dari order ke customer, sebaliknya. Seperti yang saya jelaskan tadi pada bagian JSX tadi, pada bagian root kita letakkan path di sini untuk mengarahkan kemana alamatnya. Kita masukkan elemen yang berarti memanggil page-nya ini. Kemudian setelah kita memasukkan root path dan elemennya, kita import. Dimana import customer from page.customer, berarti mengarahkan ke pada bagian customer di sini. Maka inilah tampilan dari customer ini. Ada plus 001 jundu.example.com ini, dan kemudian kita masuk pada bagian error 400, 401, 403, dan 404. Di sini pada bagian error 400, 403 ini perlu kita masukkan saja page 400, kita masukkan saja ini class name bad request, di mana 400 nantinya ini bad request. Kemudian 401 authorize, unauthorized, kemudian 403 access forbidden. Kemudian cara pemanggilannya yaitu pada app.jsx ini kita masukkan saja 400, 401, 403, error page 400 seperti pada bagian ini. Nah, 400, 401, 403. Kemudian bagaimana cara untuk memanggil pada 404? Kita buatkan saja page-nya terserah namanya apa. Kita
Di sini saya buat not found, di mana not found ini akan menampilkan 404 error not found. Kemudian cara pemanggilannya, di sini kan tidak ada 4 error 404. Kita masuk ke update JSX, kita buat saja bintang di sini, nih seperti ini, 4 bintang, masukkan elemen not found, di mana not found ini akan memanggilkan ini error not found 404. Kemudian kita importkan, nah ini not found. Maka untuk 404 kita asal-asal ketikkan saja. Nah, akan menampilkan 404 error not found. Baiklah, pada kali ini saya akan menampilkan Figma untuk sebagai referensi tampilan admin dashboard yang akan saya buat. Di mana di sini akan menampilkan dashboard tampilan dari headbar. Di sini ada dashboard, package. Di sini ada page header, ada search, ada profil, dan ada nanti isi konten-kontennya. Kemudian selain isi dashboard, tampilan dashboard ini, saya akan referensi juga sebagai tampilan error ya, 400, 401, 404, dan 403. Baiklah, sekarang kita masuk pada bagian project sederhana yang saya buat. Sebagai dashboard admin, saya menambahkan booking, kontak, dan review sebagai 3 halamannya. Pertama-tama kita akan membahas pada bagian tabel booking, di mana tabel booking ini akan menampilkan booking ID, customer name, status, total price, dan booking date. Pada bagian pages ini kita tambahkan saja booking.jsx, di mana booking.jsx ini seperti ini, booking.id, customer name, yang berfungsi untuk memanggilkan isi data dari booking.json. Ini perlu kita import juga, import booking data, booking.json. Booking.json ini menyimpan dari ID, customer name, date, destination, passenger, total price, dan sebagainya. Maka inilah tampilan dari booking yang telah saya buat. Kali ini kita masuk pada bagian kontak, di mana kontak ini akan menampilkan message ID, name, subject, status, dan date. Pertama-tama kita buat pada bagian folder page. Kita buat file contact.jsx. Pada contact.jsx ini kita masukkan saja message ID, name, dan subject, di mana message ID ini akan menampilkan ID dari si kontak. Message name akan menampilkan name-nya. Begitu pula dengan message.subject menampilkan subjek dari isi data dari si kontak.json. Kemudian agar dapat berpindah, ya, kita masuk ke update JSX. Sama seperti pola-pola sebelumnya, kita hanya perlu menambahkan root path. Mana root path ini kan kontak, kita masukkan saja ini pathnya slash kontak, elemennya kontak. Kontak ini akan memanggil page kontak, dan page kontak ini akan menampilkan isi data dari kontak.json. Kontak.json ini akan menampilkan isi data, menyimpan data ID, name, email, subject, message, status, dan date. Misalnya ini 01 jodoh, atau enggak 3 Alif Fadil. Nah ini Alif Fadil, emergency, rental, nah seperti rental availability. Maka inilah tampilan dari halaman 2 mengenai kontak. Kemudian kita masuk pada bagian halaman 3, yaitu review, di mana review ini akan menampilkan tanggapan dari si customer mengenai sistem penyewaan bus yang telah kami buat. Pertama-tama kita masuk ke page review, di mana review ini kita import review data from JSON. Di mana JSON reviews.json ini berisikan ID, customer name, rating, comment, dan date. Kembali ke page review. Pada review.jsx ini, ia akan menampilkan isi data dari review.json. Seperti ini, review ID, customer name, rating, comment, dan date. Ini cara pemanggilannya review.id, customer name, rating, comment, date. Kemudian cara agar berpindah, ya seperti ini ya. Nah, berpindah halaman, kita masuk ke update JSX. Pada update JSX ini kita masukkan root path-nya. Ini soal
ini kita bicara mengenai review, maka kita masukkan review, elemen review, page-nya review ini berarti, dan kita import juga. Nah, ini masukkan review, page review, dimana dia akan mengarahkan ke sini, dimana review.js ini akan mengarahkan ke ini, menampilkan ini, menampilkan dari review.json yang menampilkan ID 2, customer name Samarbun, rating 3, komen AC tidak menyala dan sebagainya. Maka tampilan dari review seperti ini. Nomor 10 melatih bulan dari bintang 4, puas dengan pelayanan dan harganya. Kemudian kita masuk ke error page seperti ini. Pada bagian error page ini, pada bagian page, saya membuat prop agar error page ini menyimpan dalam satu file. Dalam satu file ini kita perlu masukkan saja, kita misalkan seperti ini, kode dan deskripsi, di mana kode ini akan menampilkan kodenya seperti 404, 401, dan 403, dan ada juga untuk 404. Nanti di akhir-akhir kita bahasnya, di mana deskripsi ini akan menampilkan penjelasan mengenai apa itu 400, error 400, apa itu error 401, dan apa itu error 403. Seperti ini, 400 untuk bad request, 401 untuk unauthorized, dan 403 untuk access forbidden. Kemudian cara pemanggilannya seperti ini, update.jsx. Ini agak berbeda sedikit karena kalau yang lainnya kan seperti akan satu file itu bisa menampilkan hanya satu, cuma ini satu file ini bisa menampilkan 3, bahkan 4, atau bahkan bisa lebih. Dimana ini root path, masukkan alamatnya, kemudian kita masukkan elemen, kita masukkan ini error page kode, dimana kode ini akan mengarahkan pada bagian ini, kurung kerawal kode ini kita inisialisasikan pada bagian sini. Kemudian lanjut pada deskripsi, di mana pada bagian error page deskripsi ini, maka update saya menampilkan bad request seperti 404 bad request, 400 bad request, maaf. Nah, kemudian unauthorized 1, forbidden 403. Kemudian untuk 404 ini hanya menampilkan bintang saja, yang berarti jika kita ketikkan saja pada bagian sesuatu ini asal-asal, maka akan menampilkan 404 error not found, karena dari root path ini tidak menampilkan apa-apa, berbeda dengan yang sebelumnya yang nampil di sidebar. Dan pada bagian menu ini kita tambahkan saja menu 8 untuk 403 to forbidden. Nah, di update.js ini. Nah, menu ini dia nampil pada bagian sidebar-nya ini, pada komponen list menu. Kemudian sidebar pada layout kita masukkan saja seperti ini, dimana dia akan menampilkan keseluruhan isi dari komponen list menu. Begitu pula dengan shader, dimana dia akan menampilkan title dari ini, untuk judulnya children, untuk menambahkan fitur-fitur apa gitu, komponen, itu pula seterusnya. Sekian saja materi tentang root perkembangan ini. Saya Nur Muhammad Hakim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.